Baik, terima kasih teman-teman. Kita tadi sudah melihat dua film. Yang pertama ada Pesan dari Batu Nisan dan yang kedua adalah Sang Kolektor. Jadi seperti biasanya setelah film kita ada diskusi sebentar. Jadi di sini sudah hadir Bang Mizwar. Beliau adalah Ketua Mabesa. Beliau sangat konsen di penyelamatan Batu Nisan dan juga pernah dianugerahkan kebudayaan, anugerah kebudayaan Indonesia. Dan selanjutnya ada special guest kita. Beliau adalah peminat sejarah, Brigadir Jenderal TNI Yudi Yulisjanto. Beliau sekarang juga menjabat sebagai Irdam Iskandar Muda. Jadi langsung saja, ini pertanyaan Pak Miswar, pertanyaan tentang penyelamatan tadi itu. Nah, kan ada beberapa yang sebaran-sebaran yang telah diselamatkan itu. Nah, ada tidak yang memang punya catatan khusus? Nah, jadi kita tidak lagi berbicara tentang upaya-upaya penyelamatan, tapi ini lebih kepada arah informasi ketika setelah diselamatkan itu. Oke, mungkin bisa dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Muhajir telah menjadi pemantik ya, mengundang kami menjadi pemantik hari ini telah mengangkat tema tentang pesan dari Batu Nisan berdasarkan film yang pernah diangkat oleh acara dokumentari dalam Eagle Award ya dulu. Ya. Eagle Award. Tadi pertanyaannya maksudnya pesan. Iya, informasi. Banyak informasi yang telah dari Batu Nisan itu sendiri ya. Jadi seperti kita ketahui Batu Nisan itu dia penanda orang yang sudah meninggal. Yang pertama dulu. Dari situ saja kita sudah ketahui kalau orang Muslim itu dimakamkan menghadap kiblat dan itu menjadi yang pertama dulu menjadi sebuah jejak kehidupan sebenarnya melalui penanda kematian ini. Dia menjadi jejak kehidupan untuk masa lalunya. Dari mana kita ketahui ini jejak dari masa lalu. Pada Batu Nisan itu sendiri banyak goresan-goresan yang telah memberikan informasi kepada kita. Nah, kenapa ini harus Batu Nisan? Karena memang catatan lainnya untuk abad 16 hingga abad ke-13 lebih awal kita hanya menemukan catatan pada goresan Batu Nisan. Dan tentunya ini sangat spesial. Kenapa? Dari catatan itu telah memberikan banyak informasi tentang sejarah dunia Islam di Aceh. Saya tidak menyebutkannya lagi sebagai sejarah Islam Aceh, tapi dunia Islam. Kenapa? Karena banyak informasi di situ telah memberi informasi tentang kehadiran tokoh-tokoh besar di apakah Sumatera Pasai, maaf saya tidak menyebutkannya lagi Samudra Pasai, tapi Sumatera Pasai, Lamuri hingga Kesultanan Aceh Darussalam. Di sana tidak hanya tokoh Aceh saja dimakamkan. Jadi lewat goresan itu telah memberikan banyak identitas-identitas kehadiran tokoh-tokoh dari berbagai dunia Islam pada masa itu. Contohnya nih dari zaman Sumatera Pasai. Salah satunya ada Amir Muhammad Sidi Abdullah bin Amir Muhammad Al-Abbasi Al-Mustansiril Billah Amiril Mu'mini Khalifatul Muslimin disebutkan pada nisannya. Dan dia runut disebutkan garis keturunannya bin Ja'far bin Yusuf hingga ke Al-Mustansir Billah, khalifah terakhir yang telah syahid di tangan bangsa Mongol pada tahun 1253 kalau nggak salah saya itu.
atau 58 ya. Kemudian lagi ada tokoh-tokoh penting lain lagi seperti Mir Hasan al bin Ali Syir al-Abadi, kemudian ada Said Izzuddin al-Husaini al-Hasani disebutkan. Dan ini tokoh-tokoh yang saya sebutkan barusan ini adalah tokoh-tokoh yang hidup di paruh awal abad ke-15, 1400-an. Di mana tahun-tahun tersebut adalah tahun-tahun yang sangat menentukan dalam gerak penyebaran Islam di seluruh kawasan Asia Tenggara. Dan syukur kita menemukan catatan di batu nisan ini. Sejauh ini kita belum menemukan catatan untuk periode tersebut yang lebih awal ini dari catatan tulisan kertas. Jadi dari jejak-jejak ini adalah 3 sampel yang saya sebutkan dari ribuan sampel yang sudah kita temukan melalui goresan-goresan batu nisan. Kemudian lagi ke era Lamuri. Mungkin sebelumnya kita hanya mendengar Lamuri desa, banyak penjelajah-penjelajah Marco Polo lah, Ibnu Battuta lah menyebut ada kerajaan Lamuri, kemudian ada kerajaan Pasai. Nah, itu ada kerajaan. Tentunya kalau sudah disebut kerajaan, dia harus ada sultan. Kemudian ada qadhinya, qadhi qudah. Kemudian ada ulamanya. Di mana itu? Kita tidak mendengar tokoh-tokoh pelaku sejarah itu sendiri di era kerajaan Lamuri. Justru melalui batu nisan inilah telah memberikan informasi kepada kita secara terang bahwasanya Lamuri era Islam itu benar adanya. Tarikh yang tertua sejauh ini yang dipahat pada batu nisannya itu dalam bentuk cungkil itu namanya sudah hilang patah. Dia keluar angka tahun 801 Hijriah atau 1399 Masehi. Artinya tokoh ini telah wafat. Kemudian ada 2 sultan, ada Sultan Muhammad Shah Lamuri dan Sultan Muhammad bin Alauddin. Dan ada beberapa malik yang lainnya disebutkan. Malik itu maksudnya raja di bawah sultan. Ada Malik Alauddin, Malik Syamsuddin, Malik Muhammad Shah, Malik Zainal Abidin, Malik Nizar, Malik Zaid bin Nizar. Dan tokoh-tokoh yang saya sebutkan ini rata-rata meninggalnya dalam abad ke-9 Hijriah, 800-an atau 1400-an Masehi. Kemudian lagi harus ada qadhinya. Kita juga sudah menemukan 3 orang qadhi dari era Lamuri. Yang pertama Maulana Qadhi Nasir. Itu bagian nama Nasir masih perlu kita tinjau ulang. Itu hasil pembacaan sementara saat itu. Karena dengan kondisi inskripsi pada batu nisan itu sudah agak aus. Dan proses pengapurannya pun tidak terlalu terang. Karena kontur batunya agak kasar. Dia wafat pada awal abad ke-15. Kemudian ada Maulana Qadhi Sadrul Islam Ismail, meninggal pada 852 atau 1448 Masehi. Kemudian ada Maulana Qadhi, bukan Maulana Qadhi, disebut hanya Sirajul Muluk. Itu Sirajul Muluk itu gelar yang maknanya sama seperti Qadhi. Dan kemudian lagi kita juga menemukan gelar-gelar syekh dalam bahasa-bahasa Persia seperti Nina Mahajirin, ada Qaramiyah Nizar, kemudian ada lagi Syekh Zainuddin. Ini tokoh-tokoh yang kita temukan saat ini berada di kawasan Bukit Lamuri yang sampai dengan saat ini masih terbiarkan dalam alam liar dan itu kapanpun bisa hilang. Karena orang bisa bebas masuk ke situ. Tadi saya juga baru pulang dari Lamuri. Dan kita hingga saat ini berupaya untuk bagaimana cara pemerintah agak segera mungkin mencagar budayakan kawasan tersebut dan serta tinggalan-tinggalan jejak ini bisa terselamatkan. Kemudian lagi era Aceh Darussalam saya nggak perlu menyebutkan lagi, itu adalah era yang sangat panjang dan besar dan tokohnya sudah ribuan kita temukan. Yang mungkin nanti ada diskusi ke depan bisa kita lanjutkan. Oke. Pak Mizwar, ini ada pertanyaan juga nih. Ada tidak pesan-pesan dari batu nisan itu yang ditemukan yang menggambarkan peradaban pada saat itu seperti apa gitu? Nah, yang menggambarkan misalnya kemaritiman kita itu bagaimana? Karena kita pasti sangat terkenal dengan kemaritiman kita. Jadi yang memang itu bisa relate dan bisa
bisa relate lah untuk kita belajar pada saat ini misalnya seperti itu. Ya, baik. Sebenarnya dengan kehadiran gelar tokoh sultan dan di era Aceh Darussalam disebut Sultan Salatinil Azman. Dialah sultan yang memimpin di atas sultan-sultan lain di kawasan Asia Tenggara ini. Itu sudah menggambarkan sebenarnya bagaimana kebesaran ataupun kemasyhuran dunia Islam di belahan Asia Tenggara ini pada masa itu. Dia berada sejajar bahu dengan wilayah-wilayah lain. Dengan kehadiran juga ulama-ulama qadhinya dan syekhnya itu telah menggambarkan bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau sudah berbicara perkembangan ilmu pengetahuan saat itu sejajar bahu dengan negara-negara besar Islam pada masa itu. Kenapa saya sebut negara Islam? Karena memang abad ke-16 itu adalah Islam yang merajai dunia pada masa itu. Eropa masih masa buta huruf lah bisa kita bilang. Era kegelapan. Ya. Nah, jadi di sebalik itu tentu ada pendukung lainnya untuk menggambarkan ini kerajaan, apalagi kita di kepulauan dengan daratan dan daratan dan lautannya itu lebih dominan lautan, lebih luas lautan. Tentu harus ada ini urusan laut. Kita menemukan beberapa makam laksamana. Salah satunya itu ada makam laksamana wanita. Itu makamnya ada di Ulelung yang bernama Merah Mekuta. Dan disebut juga dia orang kaya Kapai, bergelar Laksamana, saudara dari orang kaya-kaya Sri Maharaja dari bangsa Moro. Dia hidup dan wafat pada awal ataupun penghujung abad ke-16. Di sebalik itu juga ditemukan gelar-gelar lainnya, Syah Bandar. Kalau kita buka manuskrip yang dikumpulkan oleh Maskur ataupun ada 50-an lembar manuskrip di Copenhagen, Denmark sekarang, itu muncul sederet nama tokoh-tokoh besar yang menangani urusan dunia kemaritiman, pelabuhan. Itu baru urusan pelabuhan. Belum lagi urusan perang. Kita menemukan di Gampong Pandey itu ada seorang tokoh yang digelar dengan Syekhul Askar, Jamaluddin. Syekhul Askar itu mungkin nanti Pak Irdam bisa menjelaskan di mana posisi dia ketika dalam urusan peperangan. Dan masih banyak lagi itu gelar-gelar lain. Untuk pesan-pesannya itu banyak syair-syair yang ditemukan. Seperti di Lamuri itu dan Laut Teramat Dalam tadi ada disebutkan dalam film tadi yang diputar. Jika tanpa bahtera bagaimana engkau melayarinya. Kemudian dunia ta'ah fajalha ta'ah. Dunia sa'ah fajalha ta'ah. Dunia itu sangat maka jadikan ia waktu ketaatan. Kemudian ada yang lebih keras lagi disebut dunia jifah. Dunia itu anjing, dunia itu bangkai, pencarinya anjing. Di makam Malik Alauddin di Lamuri juga ditemukan syair man talabal dunya fahuwa asir, man talabal akhirah fahuwa amir. Barang siapa yang mengejar dunia dia akan menjadi tawanan, dan barang siapa yang mengejar akhirat dia akan menjadi pangeran. Dan itu berikut beberapa contoh pesan-pesan yang dipahat pada bertulisan. Artinya pendahulu kita ketika dia wafat tetap meninggalkan pesan-pesan terbaik untuk generasinya. Sebagaimana mereka telah mencapai masa puncak dan mereka ingin sekali masa puncak itu dilanjutkan, masa kegemilangan itu, agar kita tidak lena dengan apa yang telah dicapai oleh pendahulu kita. Oke, sekarang saya beralih ke Pak Irdam. Gini Pak, ini lebih kepada arah perspektif Bapak yang memang baru 10 bulan di sini Pak ya. Baru 10 bulan di sini dengan mohon maaf Bapak bukan tinggal di Aceh sebelumnya. Dan juga dengan background Bapak sebagai tentara gitu Pak. Nah, bagaimana Bapak melihat sejarah Aceh ataupun wajah penyelamatan sejarah Aceh pada hari ini Pak? Saya terima kasih mendapat kehormatan untuk hadir di antara rekan-rekan untuk membahas hal yang menarik. Saya sebenarnya hanya pengamat dan penikmat, bukan secanggih Bang Miswar ini yang bisa membaca epitaf dan bisa menemukan punya passion yang demikian luar biasa. Saya bergabung mereka karena melihat ada
sesuatu hal yang luar biasa. Mereka ini nggak tahu yang ada di pikirannya apa. Yang jelas luar biasa. Ada orang yang dalam tanda kutip iseng-iseng tapi berhadiah itu seperti itu. Jadi mereka setiap dapat informasi dicari. Suatu saat mungkin dari rekan-rekan mau ikut bergabung silakan. Bagaimana mereka itu kalau jalan di hutan itu saya aja kalah. Tahu-tahu hilang udah kemana dia. Saya masih di sini, mereka udah hilang. Sudah teriak-teriak, di sini ada satu lagi, di sana ada satu lagi. Demikian itu. Saya kebetulan juga sudah bergabung dengan beberapa meseraya yang dilakukan juga ada. Jadi saya termasuk orang yang beruntung karena pernah berkunjung dan bersekolah di luar. Ada satu masa yang sedemikian sulit buat kita sebagai orang Islam yang minoritas menjelaskan, contohnya kemarin lah. Ketika orang-orang itu mengatakan bahwa Islam itu agama yang mengajarkan kekerasan. Bahwa Islam itu teroris dan lain-lain. Terasa sekali kalau kita tidak menguasai sejarah itu sendiri nggak bisa jawab. Kalaupun kita pendekatannya adalah pendekatan ayat-ayat Al-Quran, dia nggak mau tahu. Tapi kalau dengan sejarah, gampang. Saya sampai berani menantang mereka. Kamu tak kasih tiket ke Indonesia, kau lihat bagaimana Islam di Indonesia. Bukan saya menyalahkan yang lainnya, tidak. Pada dasarnya memang kita boleh berbangga bahwa Islam di tempat kita itu sedikit aneh dalam tanda kutip. Dalam mainstream yang ada. Karena penyebaran Islam di Indonesia itu rata-rata tidak dengan kekerasan. Dengan perdagangan. Ketika orang menyebarkan sesuatu dengan perdagangan, yang ada adalah rasa percaya. Berdagang nggak bisa kalau maksa gitu ya. Kamu beli nih barang saya bagus. Yang menilai kan yang konsumen. Bahwa dia bagus, berarti kita membayar seharga yang bagus itu, barang bagus itu. Lama berinteraksi akhirnya mungkin menjadi menarik. Kenapa orang itu bisa membuat saya sejahtera karena mendapat harga yang bagus dengan barang yang saya sajikan? Mungkin terpikir apa yang menyebabkan itu dan ketemulah mentoknya dengan ajaran agamanya ternyata. Maka dia ngikutin agamanya. Itulah yang membuat agama Islam di tempat kita lebih moderat daripada yang lain-lainnya. Tapi saya tidak menyalahkan, memang situasionalnya seperti itu ketika awal-awal perjuangan Rasul kan seperti itu. Jadi kemudian yang kedua, kebetulan basic saya sebenarnya saya lebih kepada hubungan internasional sama strategi. Jadi saya melihat bahwa kami berdiskusi hampir seminggu, mungkin 2-3 malam di sekretariatnya Mabesa. Kalau nanti rekan-rekan ada yang mau hadir silakan. Sambil omong kosong lah. Artinya begini, saya kasih contoh aja langsung. Cina itu berinisiasi tentang lahirnya BRI atau Jalan Sutra yang sekarang dia komunikasikan. Itu landasannya adalah sejarah. Bukan pendekatannya hukum internasional. Apa yang dia deklarasikan ketika mengklaim Laut Natuna Utara atau Laut Cina Selatan? Dia bilang ke dunia bahwa ini adalah jalur perdagangan dan tempat pencarian ikan tradisional kami dari zaman dulu. Sayangnya Indonesia mengcounternya juga dengan undang-undang internasional. Tidak dengan sejarah. Coba kalau kita bilang, oh enggak, saya juga punya sejarah di laut itu. Sriwijaya sudah ke Cina lewat situ. Dan sudah diamankan. Aceh sudah menguasai sampai ke Maluku. Sehingga kalau pendekatannya sejarah, saya juga punya sejarah. Nah gitu, kita enggak pendekatannya seperti itu. Tadi yang dikatakan, kita negara maritim. Siapa yang tidak mengakui bahwa Aceh itu sejahtera karena perdagangan? Tidak kan? Pasti berdagang. Dan semua cerita perdagangan. Ada pelabuhan-pelabuhan tertentu yang demikian besar yang mengampu perdagangan-perdagangan itu. Sehingga asumsi kita, pasti kapalnya gede-gede.
Dan pasti Aceh punya. Menjadi tugas kita semua. Sekarang Bang Miswar sudah ketemu nisannya nih. Sudah pernah dengar nggak ada ketemu kapalnya Aceh zaman itu? Kira-kira barang itu ada nggak? Kira-kira rekan-rekan tertarik nggak untuk mengungkap itu? Itu tugas berikutnya. Setelah nisan ketemu, masa di Kerung Aceh itu kira-kira nggak ada kapal yang tenggelam di situ sih? Atau di Ulele? Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Hanya untuk mengungkap bagaimana besarnya Aceh sebagai negara maritim. Di Vansur sudah ketemu, di Jepara sudah ketemu, di Babel sudah ketemu dan dibeli orang Singapura sekarang di Museum Singapura. Diakui sebagai kapalnya Singapura. Mana ada negara Singapura waktu itu? Tidak ada, tapi dia untuk mempromosikan bahwa dia adalah negara maritim seperti itu. Sehingga bahwa sejarah itu punya koneksitas kemana-mana. Termasuk saya katakan bahwa ide-ide persatuan Indonesia itu jauh sebelum kita ketemu 1908. Ternyata apalagi ketika kerajaan Islam menguasai Nusantara. Malaka jatuh 1511. Di buku Babat Tanah Jawa yang bercerita tentang kerajaan Demak, Pangeran Dipati Unus, Pati Unus, itu sudah menyerang Malaka tahun 1513. Disebutkan di situ koalisinya adalah Palembang dan Aceh. Saya tanya ke beliau, pada tahun itu siapa rajanya Aceh? Alim Bugayat ya. Dan ternyata di Aceh Alim Bugayat diceritakan sebagai raja yang memimpin. Artinya ketika dua sumber itu menyatakan seperti itu, kan ada koneksitasnya. Bahwa untuk membela negara atau komunitas Islam itu bukanlah hanya salah satu tanggung jawab atau tugas tertentu kerajaan. Kita punya penyerangan kedua, penyerangan pertama 1513 sudah itu, terus 1521, kemudian 1526 sampai, walaupun itu ceritanya kalah semua, kalah. Tapi itu yang menyebutkan bahwa dari dulu kita memang tidak suka kalau dijajah. Jadi satu lagi saya juga pesan bahwa keagungan nenek moyang kita, cerita-cerita tentang bagaimana yang ada di nisan, jangan hanya dijadikan romantisme masa lalu. Kita selalu bercerita, zaman Iskandar Muda itu Aceh hebat, bisa begini, bisa begitu. Terus sekarang ngapain? Pertanyaan besarnya kan begitu. Terus sekarang kita mau ngapain? Apakah hanya bercerita bahwa dulu Iskandar Muda pernah hebat? Apakah bercerita bahwa zaman Sultanah itu keadilan demikian hebat? Tulisan-tulisan di naskah-naskah banyak. Sampai di situ saja? Tinggal cerita? Atau kita mau menjadikan dasar-dasar sejarah itu sebagai upaya untuk kita bangkit? Sudah sangat hebat. Saya masuk pertama dan bertemu mereka sebenarnya kalau ada pengusulan pahlawan nasional yang berikutnya itu Raja Samudra Pasai. Siapa namanya? Al-Malikul Saleh. Kenapa? Karena dia sudah bisa membangun, menata sebuah masyarakat yang tertata rapi. Lebih susah dari perang. Perang itu ada kapalnya, ada senjatanya, ada pemimpinnya, maju perang kita. Tapi kalau menata, mulai dari ada rajanya, ada kadinya, ada panglimanya, ada laksamananya, sampai ke bawah. Membangun sivilisasi, pahlawan internasional bahkan. Karena dia namanya sudah diakui sampai di buku-buku lain yang ada di dunia. Sehingga itulah bagian-bagian dari permenungan, itulah juga asiknya mengikuti sejarah-sejarah itu, kemudian menjadi tugas tanggung jawab kita bahwa saya mencontohkan saja Turki dengan sejarah-sejarah kebesaran mereka, sekarang mereka berusaha bangkit
Walaupun mungkin tidak sama, tapi paling tidak cita-cita untuk mensejahterakan rakyatnya itu bisa. Sekarang Turki sudah luar biasa. Cina, saya melihat bagaimana bedanya Cina tahun 2006 dengan Cina 2013 dengan Cina 2021. Luar biasa. Mereka menjadikan sejarah itu untuk pemantik kekuatan nasional mereka sehingga mereka bisa bangkit untuk mensejahterakan. Sebagai informasi bahwa di Swedia itu ada namanya BRI Institute, isinya profesor-profesor dari Skandinavia, karena dia mendapati bahwa visi dari Xi Jinping selain dia ingin memperkuat ekonominya Cina untuk memberikan lapangan kerja kepada 1,2 miliar penduduknya supaya tidak kelaparan lagi. Ternyata sisi baiknya mereka menemukan Cina itu membangun lagi jalur sutra itu juga untuk memajukan negara-negara yang dilewati. Jadi visinya Xi Jinping kalau negara-negara itu sejahtera pasti tidak perang. Luar biasa, berbeda dengan ide-ide kolonialisme. Yang penting saya kaya, lu mau miskin, lu mau jungkir balik, terserah. Saya tidak peduli. Kalau lu diperes terus. Tapi BRA punya salah satu idenya adalah supaya. Jadi itu mungkin koneksitas dari pengamatan saya yang menjadi menarik. Belum lagi bentuk-bentuk diplomasi yang dia kembangkan. Sangat luar biasa. Contohnya saja, kalau tidak salah, tak tahu sumbernya, saya juga belum tahu karena sering lewat akhirnya di Facebook saya, lonceng Cakradonya yang ada di depan Museum Aceh itu diplomasinya Laksamana Cheng Ho, supaya dia datang berdagang dengan mulus, tidak harus berperang kan begitu, walaupun dia bawa pasukan. Itu kan juga harus menjadi pelajaran kita bahwa namanya diplomasi bukan hanya diplomasi militer, ada diplomasi perdagangan, ada diplomasi budaya. Itu juga menjadi pemikiran kita untuk berkembang seperti itu. Jadi rekan-rekan yang ke depan, saya pikir tugas yang paling utama sudah pernah kita deklarasikan 2014, ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Bagi saya masih mentah. Masih bisa diperdalam. Mungkin juga salah penerjemahannya gitu. Kita lebih senang membangun jalan tol daripada membangun beli ferry yang banyak, tol laut. Karena mungkin pikirannya gini, oh kalau tol laut itu kelihatannya lebih susah deh. Semennya hancur dulu, terhancur terus. Yang gampang tol di darat ternyata. Jadi yang dibanyakin tol yang di darat. Salah? Ya mungkin tidak, tapi kurang tepat kalau menurut saya. Karena koneksitas yang paling masif adanya ya di kapal laut. Saya sudah merasakan bagaimana Semelu sampai ke Melabuh ya hanya 1 hari sekali. Nanti dari Melabuh ke Semelunya mungkin 2 hari berikutnya karena kapalnya ke lain lagi kan ke Haji itu yang disingkil sana ke sana baru kembali ke Aceh. Padahal masyarakat Aceh membutuhkan mobilisasi untuk ekonomi, untuk pertumbuhan ekonomi dan yang lain-lain. Coba kalau musim ombaknya tinggi, pasti harga telur, harga minyak, harga beras jadi tinggi di Semelu. Karena kapalnya nggak bisa melaut. Kan itu koneksitas dari apa yang dilakukan. Mungkin tiba-tiba kita menemukan, oh ketika ombaknya tinggi itu kalau orang Semelu dulu berenang dia atau menyelam gitu kan. Nah itu yang harus kita pikir, oh berarti kita harus bikin kapal selam mungkin gitu kan visinya berikutnya. Supaya kita nggak kekurangan minyak, kekurangan telur, kekurangan beras. Itu hanya bercandaan, tapi bahwa sejarah itu memberikan landasan base untuk berpikir di masa depan seperti yang di film tadi itu memang sangat menjadi nyata. Kita tugasnya tidak hanya menjaga itu menjadi romantisme masa lalu, tapi romantisme itu akan menjadi kesejahteraan bagi ke depannya. Demikian mungkin, terima kasih. Baik Pak, mungkin sangat menarik tadi ya tentang apa kita terjebak dengan romantisme masa lalu itu Pak, tanpa melihat
eh, dengan kisah-kisah romantisme masa lalu itu kan bisa menjadi satu pematik misalnya. Satu pematik agar kita bisa mencoba mengembalikan hal seperti itu. Misalnya seperti tadi itu ada tentang bagaimana cerita kemaritiman kita dulu itu. Bagaimana Lamuri dengan perdagangannya. Malah di sana juga kalau nggak salah ada ditemukan alat tes emas, tes uji emas. Jadi saya rasa pada saat itu memang sangat luar biasa, apalagi dengan benteng-benteng dan juga dengan pertahanan-pertahanan yang sangat bagus seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Irdam. Saya ini beralih kepada sutradara film Pesan dari Batu Nisan, Bang Azhari. Memang keresahan apa ini yang memang ingin Bang Azhari ataupun ide awal ini harus difilmkan gitu, Bang? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, film ini film 2017 ya. Saya awalnya ngangkat ini waktu itu kita di Eagle Award itu khusus alumni ya, karena saya alumni di sana. Jadi emang kita biasa ada program namanya Doksoris. Doksoris itu biasanya digarap secara umum itu alumni Eagle memang. Nah, waktu itu saya ngusul ada satu cerita di Pulau Aceh tentang pendidikan ya, pendidikan di ujung batas, tentang keterbatasan guru. Tapi dari sana minta satu lagi, sampai 1 minggu kemudian tertunda, dan ada kawan memang dari pondok datang ke Banda Aceh, diajaklah ke Kerkov. Kemudian saya lihat di sana itu ada nisan satu yang kecil, terus ada nisan yang besar itu berada di tengah-tengah Cornelis de Houtman ya, Cornelis ya, pendeta yang di Kerkov itu dibelah dua, itu nisan Aceh itu, berbeda dengan merah pupuk ya. Secara umum kan orang ke sana itu lihat merah pupuk ya. Tapi saya penasaran nih, karena juga saya langsung terkoneksi dengan Bang Miswar karena udah kenal juga waktu itu, ada Tungku Ai juga, Bang Ai di Mapesa. Kemudian saya cobalah usulkan ide itu, dan di awalnya sebenarnya masih bingung apakah mau fokus ke cerita terbengkalainya nisan ini. Saya pikir pada akhirnya ini nggak menarik karena nggak semua orang Indonesia tertarik dengan nisan. Akhirnya saya putuskanlah ini mending apa sih yang ada di balik nisan ini, sekalian memperkenalkan nisan. Karena secara visual ya memang udah terbengkalai, tanpa dicerita pun udah ketahuan. Di situ sih, karena di waktu kecil juga hampir sama dengan Bang Miswar, di kampung saya juga ada nisan. Kami malah menganggap itu nisan-nisannya perang salib malah. Ya, kalau maaf ya, misalnya kita menganggap itu nisan orang Kristen. Saya baru nggak ketika pulang kuliah dari Malang, terus ketemu kawan-kawan, oh ternyata ini nisan orang zaman dulu. Dan kemudian diskusi sama Abu Taki, terus saya keliling di daerah Pekanbadak. Dan di Pekanbadak itu juga cukup aneh, dijadiin pagar rumah sama warga. Dan mereka juga bingung itu nisan di siapa, tiba-tiba ada di tanah di kebun mereka. Dan saya diskusi sama Abu sampai pada tahap ini siapa yang salah. Terus diskusi, Abu ini kita yang salah karena kita tahu. Artinya ada beban moral di dia. Ini ternyata ada posisi kayaknya di Aceh itu kita pada posisi nggak ngerti sama sekali ini kok ada nisan, ini punya siapa, ada di kehidupan kita. Siapa mereka, sedangkan kita punya narasi besar, oh Serambi Mekah atau hebat di masa lalu. Tapi kita nggak tahu ini nisan-nisan ini ternyata apa yang dilakukan kawan-kawan Mapesa ini punya informasi penting nih yang bisa menghubungkan kita. Puzzle-puzzle ini ya, itu bisa dijahit karena tidak ada memang data-data tertulis yang ada di, misalnya kayak dicerita di film tadi Abu Taki cerita bahwa abad-abad ke-16 itu sangat sulit ya, terutama manuskripnya. Ya satu-satunya kita untuk menuju ke masa lalu itu adalah melalui nisan ini. Dan itu kisah di balik itu di editing ya, proses cerita itu semuanya di editing, dirubah. Akhirnya saya milih judul ceritanya adalah Pesan dari Batu Nisan, karena ada sesuatu yang bisa membawa kita ke masa lalu ya, seperti kata Pak Edam tadi ya, ya bagaimana kita jadi tidak terjebak di romantisme sejarah,
tapi puzzle-puzzle ini punya pengetahuan hebat. Ya, boleh kita bilang hebat, tapi manfaat yang bisa kita ambil untuk kehidupan hari ini itu apa? Dan pesan dari batu nisan itu bisa membawa kita ke situ gitu. Saya rasa dengan ada ruang-ruang akademik di Aceh ini bisa melihat ke situ ya. Mungkin itu Bang Nadia. Oke, baik. Sekarang kita membuka sesi pertanyaan. 3 pertanyaan pertama. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saibun Khalifah. Saya mahasiswa UIN Araniri, Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam. Saya menarik ya dengan didokumentasikan film-film mengenai melestarikan batu nisan Aceh yang tergelampar. Saya berterima kasih kepada tim Mapesa yang telah mau untuk mengusahakan sedemikian rupa untuk menyelamatkan batu-batu nisan itu di Aceh. Saya melihat batu Aceh ini kan dia banyak coraknya tuh. Setiap zaman itu berbeda coraknya. Zaman Malik Saleh beda, zaman Iskandar Muda beda. Cuman di dalam pikiran saya itu kurang lengkap informasinya jika tidak mengetahui siapa sebenarnya pemahat dari ukiran tersebut. Bisakah pemateri memberikan, apakah ini, kalau nggak ada nggak apa-apa juga, saya akan cari di tempat lain. Apakah ada catatan sejarah yang mengungkapkan siapa di balik pemahat batu nisan tersebut? Karena saya lihat batu nisan ini sepertinya bukan orang biasa yang memahat tersebut. Kalau kita bilang saya meninggal, batu nisan saya itu dipahat oleh orang setelah saya, dan pesan saya itu ditulis oleh orang setelah saya. Nah, saya ingin tahu siapa sebenarnya di balik pemahat tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kita di sini sama-sama, ya. Jadi posisi kita di depan ini juga bukan sebagai pemateri, tapi cuma sebagai beban di diskusi seperti itu. Oke, mungkin Bang Mizwar bisa langsung menjawab, biar. Ya, terima kasih. Ini sebenarnya pertanyaan kami juga. Sejauh ini memang belum kita temukan siapa pemahatnya. Ya masih dalam tahap pencarian juga. Cuma ini hanya menurut saya ya, dalam perspektif saya. Jadi untuk batu nisan ini kan jumlahnya sangat luar biasa. Bisa saya katakan ratusan ribu hingga mencapai angka jutaan. Tradisi pemahatan ataupun penulisan manuskrip untuk masa tersebut sudah sangat biasa mungkin. Sehingga ini menurut saya belum tentu juga benar. Kenapa? Karena kita belum dapat kebenarannya nih, jejaknya. Sehingga si pemahat ini dalam manuskrip pun tidak pernah disebutkan. Begitu. Jadi secara informasi kita baru menemukan di satu nisan yang ada di Gampong Santan. Itu sampai saat ini kita belum dapat izin untuk melakukan mesraya. Nah, di nisan itu disebutkan bahwasanya nisan ini dipahat pada masa si pemilik kubur ini masih hidup. Dia memesannya. Dan juga belum disebutkan, tidak disebutkan siapa pemahatnya. Apakah mungkin pada masa itu sudah sangat masyhur dan sangat biasa aja gitu. Dunia pahatan itu di seluruh wilayah kawasan Islam memang untuk zaman-zaman itu kita menemukan itu sama. Apakah di Utsmaniyah dan wilayah-wilayah lainnya ataukah India gitu. Tapi untuk siapa pemahatnya, nah itu yang belum tahu. Begitu. Nah, tapi untuk inisialnya ataupun cap pemahatnya sering kita temukan cap gitu ya. pemahatnya kita menemukan pada beberapa sampel itu di nisan. Ada di Gampong Sukaramai, Bang Sukaramai apa Sukadamai itu? Di Dapu Gupi. Sukaramai. Situ ada di pasaknya. Itu ada logo khusus memang.
Tapi dia juga tidak menyebutkan siapa pemahatnya. Apakah logo tokonya, perusahaannya itu saya kurang tahu. Kemudian ada juga kita temukan di Lamblangkring dan beberapa wilayah lainnya. Dan kemudian lagi nisan yang belum selesai dipahat kita juga temukan. Itu di daerah Meraksa, desa Aludeh Tengah. Jadi setengahnya sudah dipahat, setengah lagi baru dibentuk. Kemudian lagi ada yang sudah dibentuk tapi belum dipahat zakhrafahnya, ornamennya, baru digambar. Begitu. Jadi sejauh ini informasi-informasi seperti ini yang baru kita dapatkan. Untuk siapa pemahannya kita belum tahu. Hanya disebut utuh bate ya. Siapa utuhnya wallahu alam. Tapi kalau untuk bangunan itu di PD ada ditemukan, itu disebutkan siapa pemahat rangka bangunannya. Begitu. Untuk batu nisan itu yang belum kita temukan. Baik, terima kasih. Saya menanyakan ini karena saya takut masyarakat Aceh ini terjerumus dengan biasnya sejarah. Bias sejarah ini yang saya pelajari, beliau ini penulis sejarah ini, dia hanya mengungkapkan tokoh-tokoh besar saja. Kita tahu, Sultan Malik Al-Saleh itu tokoh besar. Sultan Iskandar Muda itu tokoh besar. Cuman saya takut, ya sekali lagi saya bilang, saya takut kita ini masyarakat Aceh itu terjerumus ke bias sejarah sehingga melupakan siapa sebenarnya pemahat batu nisan tersebut. Iya. Itu yang saya takutkan, makanya saya cari informasi. Iya. Oke, mungkin Bapak bisa menambahkan, Pak. Mas Saiful ya? Sahibun. Mas Saibul. Kalau saya pertanyaannya beda Mas Saibul. Kira-kira punya pemikiran apa sampean untuk menanyakan itu? Kalau saya ada, nanti saya kasih tahu. Misal kalau kita Enggak, maksud saya kenapa Anda bertanya tentang itu? Ada yang menarik? ada Ya, apa itu? Tadi selain ketidakingetahuan saya terhadap batu nisan itu bias. Selain tersendiri. bias itu ya? Ya, karena saya takut di diri saya sendiri itu terjadi bias sejarah. Oke. Kalau saya melihat itulah bagian yang tadi saya katakan, kita jangan terjebak dalam romantisme. Karena ketika kita tidak tahu dan sampai sekarang bahkan masyarakat Aceh, mohon maaf, kehilangan kemampuan itu, barang ini sudah saya bawa ke Muntilan. Dan ini jadinya, baru saya coba, saya minta izin kepada Bang Miswar. Dengan batu yang beda. Maksudnya saya sudah mikir begitu. Nanti langkah berikutnya adalah kita coba ngetes. Mungkin kalau ketemu datanya entah dari mana. Oh dulu yang buat itu pusatnya di Kampung Jawa. Karena kemampuan seni itu, tanya orang kedokteran, itu diturunkan dari DNA. Sehingga kalau misalnya kita tahu bahwa di Kampung Jawa, kita seleksi nanti. Yang bisa ngukir. Kita kirim nanti ke Muntilan, suruh belajar. Suatu saat nanti lahir lagi itu pencipta-pencipta nisan Aceh yang dulu terkenal sampai ke Moro, sampai ke Semenanjung, sampai ke Banten. Yang terakhir di mana? Yang ketemu di Tuban ya. Ada. Demikian hebatnya itu. Dan demikian indahnya. Dan itu bagian dari permenungan saya kenapa saya bergabung dengan Mapesa. Karena yang tadi dibilang Ustadz Abu Taki, mungkin kita yang tahu tidak menyampaikan. Sehingga masyarakat dia penggal itu nisan buat asah. Ada prinsip yang saya bilang, saya pegang, sampaikan mereka. Kalau kita ngurus orang mati aja tidak bisa. Apalagi yang hidup. Lebih sulit ngurus yang hidup. Kira-kira betul enggak? Saya itu satu baru nisan. Rencong Aceh, tahu ya istilah kinatah emas ya? Kinatah emas itu berarti digagangnya ditatah emas. Demikian rumitnya. Saya tanya sekarang siapa yang tahu bisa ngasih tahu? Tolong tunjukkan ke saya. Karena saya mau merekonstruksi satu rencong. Tidak saya temukan. Berarti kita kehilangan kemampuan-kemampuan itu. Terus sebagai generasi kita, apakah kita akan terdiam dan kita hanya bercerita? Dulu zamannya Iskandar Muda itu rencongnya hebat, gagangnya dari Gading. Terus orang itu akan nanya, saya mau beli Pak di mana Pak? Wah nggak ada sudah. Sama seperti situs Lamuri. Semua penulis sejarah Islam, semua menyebutkan Lamuri. Sampai sekarang, mohon maaf bukan mengoreksi. Pemerintah belum tergerak untuk menyelamatkan itu.
Ternyata di suatu masa hilang tuh. Adalah peneliti dari Inggris gitu datang ke Aceh. Nanya, saya mau ke Lamuri Pak. Aduh sayang Pak, sudah hilang dari 2 tahun yang lalu. Apa nggak malu kita? Malu sekali. Nah, mumpung kayak gini mungkin ada nanti yang tergerak, silakanlah. Saya sampaikan kepada rekan satu orang yang sekarang masih kuliah di sejarah juga. Kalau mau nulis Lamuri apapun juga, mau bentengnya, mau kira-kira bentuk masyarakatnya, mau nisan-nisan itu, sampean bisa sampai profesor di situ, nggak usah pindah-pindah, nggak usah pindah-pindah. S1-nya di situ, S2-nya neliti di situ, S3 profesor sampean di situ. Itu situs yang kaya luar biasa. Atau mau di Kampung Pandai, kaya sudah. Tak usah pindah-pindah. Jangan berpikir nanti saya bisa hidup dengan itu, enggak hidup. Karena cuman ahlinya cuma satu. Jadi dibawa kemana-mana, ngomong di mana-mana. Hiduplah kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi tugas kita, saya juga ikut mengencourage bahwa ada hal-hal hebat yang di Aceh ini yang sudah hilang. Bagaimana cara menatanya? Itu saja. Kalau kita lakukan sama-sama. Terima kasih. Ya, menarik juga ya. Tadi saya pernah melihat satu film Turki dokumenter. Di sana yang masih ada para pemahat, tapi memang sudah tidak banyak lagi. Jadi ada satu dokumenter, saya lupa apa judulnya itu. Memang kalau tidak salah cuman dia tuh satu-satunya yang tersisa sekarang itu yang masih bisa mengukir batu nisan. Nah, mungkin nanti insya Allah ke depan bisa kita minta izin untuk kita putar juga itu. Ya. Baik, ada pertanyaan yang kedua. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya juga dari Prodi SKI Winaraniri. Barusan juga ketemu dengan Bang Yusri di Mapesa. Juga ada, tadi saya menarik tentang ini, Bang Miswar, tentang film Sang Kolektor nih. Jadi saya masuk kuliah itu kan ini mau cerita sedikit. Sebenarnya mau minta saran dari Bang Miswar sebenarnya. Jadi waktu saya kuliah, waktu itu pertama-tama di UIN, saya pernah ke Abu Cik Tanoh Habe. Jadi saya itu anak yang penasarannya luar biasa, jadi saya pergi sendiri. Pergi sendiri ke Abu Cik Tanoh Habe. Jadi waktu pergi ke sana sendiri, ada Abu Cik juga di samping itu juga. Jadi beliau itu juga pernah bercerita tentang kitab-kitab kuno-kuno itu juga, tentang obat-obat itu kan banyak. Termasuk cupit juga, banyak obat-obat itu juga. Jadi sebelum itu saya tertarik juga, ada nama ustaz juga saya, namanya Said Nadir Al-Mahdali. Beliau juga seorang Said. Jadi banyak juga kitab-kitab tentang obat-obatan gitu yang di film Sang Kolektor tadi. Nah, jadi ketika saya melihat itu semua tentang sejarah-sejarah itu kan saya kayak sedih lihatnya. Oh, betapa hebatnya bahwasannya Aceh ini sampai ilmu-ilmu sedalam-dalam itu paham. Sampai ustaz saya ini membuka bekam dari kitab-kitab kuno-kuno itu semua. Namanya enggak saya sebut di sini ya. Jadi saya mau minta saran, semangat dari Bang Miswar, juga tadi ketemu juga Bang Yusri, juga ada tadi di film itu juga ada Abu Taqiyuddin juga. Jadi gimana nih, maksudnya berikan semangat untuk kami para sejarah-sejarah mahasiswa ini untuk bisa belajar bagaimana cara membaca, bagaimana cara untuk melihat bahwasannya kitab-kitab itu kan sulit untuk membacanya. Jadi itu aja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munar. Izin sebenarnya saya ingin menanya, sebenarnya saya teringat pada Aceh Documentary Forum pertama ya, tentang manuskrip yang berisi kenapa ya manuskrip atau cerita-cerita kuno dulu itu kayak seolah-olah kayak menceritakan kebaikan, baik itu kerajaan, baik itu Aceh segala macam. Nah, kenapa kayak seolah-olah
bahwa Aceh ini baik itu atau raja ini baik. Dan itu saya buktikan bahwa selama almarhum kakek saya seorang banta yang memiliki gelar banta itu terus-terusan menceritakan kebaikan-kebaikan sang raja, dan juga saya punya kawan yang memiliki gelar tuanku itu juga terus-terusan menceritakan tentang kebaikan raja kebaikan Aceh dari sebuah manuskrip itu. Apakah ada atau kenapa tidak dijelaskan? Soalnya mohon maaf, bukan berarti saya menjelekkan suatu kerajaan atau apapun ya. Tapi pasti ada di mana raja itu pasti memiliki sifat keburukan, dan kenapa tidak dituliskan di dalam manuskrip itu? Terima kasih. Oke. Bisa langsung dijawab? Oke. Mungkin saya akan menjawab yang pertanyaan pertama ya. Mungkin ini sebenarnya tepatnya ke Mas Kur. Beliau yang sudah menjalani proses dalam hal manuskrip, bagaimana dia bisa tekun untuk mendalaminya. Tapi kalau ditanya pendapat saya sebenarnya ya konsisten Bang. Konsisten apapun yang ingin diketahui ya kita berusaha mencari guru. Dan yang paling wajib itu memang belajar bahasa Arab, kemudian ilmu alat. Dan itu jalan untuk bisa masuk ke dalamnya. Begitu. Kalau untuk karakter pola-pola huruf Jawi Aceh, kalau sudah biasa kita lihat-lihat, bisa sendiri. Seperti inskripsi di nisan. Saya dulu itu kalau bahasa Aceh Raya kami bilang dulu, ini sebelum tsunami, kami bilang nyampe tulisan eglang kan. Kayak apa ya? Tai cacing gitu di tanah itu kan. Kemudian saya kenal dengan Abu Taqiyuddin, mengajari beberapa teman-teman di Cisah dulu cara membaca. Saya juga masih bingung. Sebenarnya benar itu bacaan. Nggak tahu itu karakter arahnya kemana. Tapi seiring penasaran kita ingin tahu yang dibacanya ini. Di mana ini sebenarnya karakter huruf-huruf itu, dari mana pertama, selain menanyakan dan menelaah sendiri. Karena sudah dibaca, kemudian kita bandingkan dengan gambar. Itu salah satunya. Dan memang konsisten itu yang penting. Belajar terus, lebih tekun dan konsisten. Dan menanyakan kepada orang-orang yang sudah berpengalaman dan yang lebih pakar lah di bidang itu. Kalau seandainya dia tidak kurang waktu untuk mengajari kita, ya kita tetap terus dengan cara kita sendiri. Ataupun ini kan udah banyak nih video-video yang sudah beredar. Seperti kajian-kajian Mapesa lah. Mapesa tetap mengeluarkan kajian itu hasil baca inskripsi ini, nama tokohnya ini tetap kita keluarkan, ditulis ulang dengan bahasa yang bisa dimengerti, kemudian ada terjemahan. Ya mungkin berawal dari itu dulu untuk masuk awal. Kalau saya dulu itu pengalaman untuk belajar itu. Apapun tulisan terbitan Cisah itu, dulu Ustadz Taqiyuddin masih di Aceh Utara, meneliti tentang Sumatera Pasai. Apapun tulisan beliau itu saya baca. Dulu ada juga rekamannya itu, saya sampai ketiduran tiap malam dengar rekamannya itu, biar masuk ke kepala. Walaupun nggak bisa langsung saya baca, minimal itu dulu bisa saya hafal. Kemudian Tuhan pasti akan membuka jalan itu, akan membuka jalan. Tetap akan memberi jalan terang untuk kita untuk memahami itu lebih. Ini kalau ditanya apakah saya pakar inskripsi nisan? Tidak, saya nggak bisa bahasa Arab. Saya harus jujur di sini. Jangan dipikir saya pakar. Saya hanya ketua Mapesa yang maksudnya menjadi ya dipercaya sekarang untuk menjadi komandonya lah dalam usaha fokus kita memang penyelamatan dan mengedukasi masyarakat. Tapi ya kita harus tahu yang akan kita edukasi itu apa. Harus kita dalami juga walaupun kita banyak kekurangan. Ya paling ada batas-batas yang bisa kita masuk, ada batas-batas yang kita tidak mau sok tahu. Sampai di batas ini aja. Dan nggak perlu takut dan nggak perlu malu. Karena itu memang kemampuan kita. Nggak perlu kita harus seperti orang lain. Apapun pertanyaan kita harus tahu jawabannya. Tidak perlu itu. Justru itu akan menjerumuskan generasi ataupun audiennya memberi berita-berita sesat gitu. Mungkin yang kedua tadi terkait ini itu mungkin Ustadz Taqiyuddin bisa menjawabnya.
Ataupun mungkin Ustaz Ridha bisa membantu menjawabnya. Berbagai maksudnya ini beliau ini lulusan Mesir, baru berapa bulan kembali ke Aceh. Beliau di sana juga menjadi tour guide ke jejak Rasul, Nabi, sahabat, kemudian jejak-jejak Mesir kuno, itu beliau sudah menjelajahi semuanya. Dan beliau lebih banyak bacaan, mungkin sama beliau bisa didiskusikan terkait itu. Tapi kalau dari gejala-gejala peninggalan sejarah ini yang kita baca, kalau seandainya sultannya memang mungkin, tapi saya nggak berani suudzon kepada pendahulu kita, karena mereka lebih banyak memberi yang baiknya daripada yang buruknya. Makanya yang buruk kecil itu lebih baik disimpan, karena untuk apa kita mau tahu yang jeleknya. Sedangkan kita ini negara, misalnya negara sekarang lagi posisi seperti apa, kita akan mau yang baiknya. Yang jelek itu untuk jadi pelajaran aja, kita koreksi diri, saling mengingatkan. Dan begitu juga dari jejak-jejak ini, mungkin kalau sultannya besar, dia gelar-gelarnya, sifat-sifatnya itu disebutkan secara panjang. Itu apa yang disaksikan oleh generasi masa dia hidup, maka diabadikan. Kalau seandainya sultannya kepemimpinannya kurang baik, biasanya tidak terlalu panjang. Seperti Sultan Zainal Abidin III di Pasai. Itu hanya Hadzal Qabru Al-Maghfur, semoga Allah mengampuninya, langsung Sultan Zainal Abidin. Kalau Sultan Al-Malik As-Salih itu panjang. Hadzal Qabru Al-Marhum Al-Maghfur At-Taqiyun Nasih Al-Hasibun Nasibul Karim Al-Abidul Fatih. Al-Mulaqab Sultan Al-Malik As-Salih. Itu lengkap dijelaskan. Dia Al-Fatih juga. Yang kita kira sekarang ada Al-Fatih dari Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian ada dari Turki Utsmaniyah. Kita nggak punya. Kita punya Al-Fatih. Di Jawa juga punya Al-Fatih. Tadi Pak Irdam sudah menyebutkan Fatih Unus. Itu dari kata Al-Fatih sebenarnya. Karena pengucapan bahasa Jawi kita nggak bisa sebut Al-Fatih, Fatih Unus disebut. Itu Al-Fatihnya. Itu kan orang-orang pembebas yang membawa keadilan kepada masyarakatnya dan membawa jalan masyarakat ke lebih teratur, Pak ya, dalam mengatur kehidupannya berbagai macam. Dan Al-Malik As-Salih itu disebut Al-Abidul Fatih. Dia seorang yang abid, tapi An-Nasih, suka memberi nasihat, dan dia Al-Fatih. Dia di siang harinya itu memang membuka kawasan-kawasan Islam dan memberi penerangan kepada masyarakat. Dia baik untuk sendiri, tapi dia ingin juga kebaikan untuk masyarakatnya. Dari sifat-sifat inilah makanya rakyatnya itu memberi menggelarilah beliau dengan sifat-sifat terpuji berdasarkan beliau. Kalau seandainya si sultan ini tidak baik, tentunya ketika nisan itu dipahat dan meninggal dia dipahat dengan puji-pujian berbagai macam, naik sultan yang lain, itu dihancurkan pasti. Itu kan berita bohong. Begitu. Jadi memang cerita-cerita itu ada, tapi memang itu kadang hanya cukup dikonsumsi oleh khalayak kecil, dan untuk kasus itu saja. Proses selesai, udah. Tapi masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan berbagai macam itu kita lihat sangat stabil masa itu. Apalagi abad 16. Itu disebut pada nisan Perdana Menteri Sri Udahna. Itu pada nisannya disebut Sri Udahna itu sebagai Al-Wazir Afdalul Wazir. Dialah menteri di antara para menteri-menteri yang terutama. Artinya dia Perdana Menteri. Dan disebutkan dia telah wafat meninggalkan bandar-bandar yang makmur. Itu menjelaskan bagaimana kemakmuran Aceh pada masa itu. Apakah semua baik? Tentu di dalamnya ada praktek-praktek yang tidak baik juga. Apakah oknum berbagai macam? Ya itu tidak perlulah dijelaskan kepada generasi ini. Dan itu dalam perjalanan sejarah tetap ada itu. Nah, mungkin demikian. Tapi secara bukti, secara konkret mungkin seperti penjelasan seperti zaman khalifah, ada yang khalifah sampai dia meninggal sambil makan itu. Kita riwayat itu yang belum menemukan. Kenapa? Karena manuskripnya yang tidak ditemukan. Jadi yang banyak catatannya di nisan.
Yang selama sebelumnya saya mengenal Sultan di Aceh itu ada Iskandar Muda, kemudian Sultan Muhammad Daud yang terakhir, dan cerita sejarahnya 3,5 abad, rupanya dibuktikan dengan peninggalan nisannya. Itu memang sekian banyak sultan itu, justru kebanyakan sultan. Kadang di mana ini duduk lagi sultannya ini? Dia mewakili seluruh zaman dan itu cocok. Kemudian diperkuat lagi oleh stempel, kemudian ada dirham yang dicetak atas namanya. Begitu. Baik Demikian Pak, mungkin. terima kasih. Oke. Jadi sekedar informasi yang tadi itu film Sang Kolektor ya. Kebetulan saya yang jadi kameramennya itu menarik. Pada saat itu Masykur dia masih memakai baju sekolah ya, baju sekolah. Nah, jadi ada satu saat pada saat itu saya yang masuk ke rumah warga untuk minta itu, tapi nggak dikasih. Begitu Masykur datang dengan muka polosnya dia itu langsung dikasih. Nah, berarti kekuatan anak-anak SMA ini sebenarnya luar biasa dan itu saya rasakan. Misalnya tadi itu yang Tengku yang pertama tadi itu pertama itu saya masuk ke situ nggak dikasihnya. Tapi ketika Masykur datang semua dibawa. Nah, karena mungkin ya melihat face kita atau apa ya kan. Tidak ya mungkin kita ada kepentingan atau apa tapi karena benar. Ya, itulah pengalaman di film tersebut. Oke, baik, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vira, saya langsung saja mau bertanya. Tadi kan Bang Mizwar ada bahas tentang catatan sejarah banyak yang nggak ada kecuali di Nisan. Dan kita kan udah tahu juga mungkin jadi rahasia umum bahwa memang sejarah Aceh ini sangat susah kita telusuri. Bahkan kalau mau tahu tuh harus ke perpustakaan Belanda yang lebih banyak mencatat sejarah Aceh. Yang ingin saya tanyakan, apakah misteri kesulitan untuk mendapatkan sejarah dari abad ke-16 itu ada hubungannya dengan isu memusnahkan sejarah kemegahan Aceh yang sering kita dengar. Kemudian apakah itu menjadi kendala saat ini jadinya susah untuk mendapatkan dana dari pemerintah pusat karena tidak menjadi prioritas sejarah Aceh ini? Itu pertanyaannya. Terus sedikit menyinggung tentang yang Bapak tadi sampaikan, bisa jadi ada kapal Aceh yang karam. Itu karena kebetulan saya domisili di Sabang. Di Sabang itu ada kapal Sophie punya Jerman dari Perang Dunia Kedua yang sampai sekarang ini kami diver itu masih sering bawa tamu Jerman itu kedalamannya itu 60 meter. Dan itu masih bisa kita gapai gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ke depannya Mapesa punya rencana untuk mengajak diver lah mungkin ya, karena saya juga salah satu diver yang aktif di Sabang, untuk meneliti tentang peninggalan sejarah yang mungkin ada di bawah laut, karena pasti Aceh kan sangat jaya dengan dunia maritimnya. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, dapat orangnya kita Pak Irdam. Yang kita diskusikan tadi, berarti orangnya udah dapat Pak. Yang kita didiskusikan tadi, itu orangnya udah dapat Pak. Nah, kalau banyak cerita sekarang, kalau mau menulis sejarah Aceh, maka pergilah ke Belanda. Memang mereka banyak menulis tentang Aceh, tapi masa pendudukan mereka. Perang Aceh Belanda itu kan Maret 1873. Dari mulai itu atau lebih awal sedikit, mereka banyak menulis. Apa yang mereka amati tentang Aceh, tentang perang, dan sebelum itu juga menulis. Kenapa? Karena mereka punya kepentingan untuk mencaplok Aceh. Jadi bukan berarti, ini kita kan sejarah Islam. Bagaimana mungkin si Belanda kafir ini, apalagi dia punya kepentingan berbagai macam untuk meruntuhkan kedaulatan negeri di kepulauan ini, menulis sejarah Islam. Kita aja yang Islam, bagaimana kita menulis sejarah orang Kristen? Bagaimana tradisi mereka ketika Natal yang udah biasa, itu pun kita sulit walaupun itu udah biasa. Apalagi dengan kebiasaannya. Apalagi ini sejarah Islam Aceh lagi.
dengan berbagai macam adat istiadat Aceh itu mana tahu mereka. Begitu. Jadi itu sebenarnya isu yang perlu kita lawan. Sebenarnya kalau bilang mau tulis sejarah Aceh ke Belanda. Memang banyak Belanda menulis tentang Aceh ya, masa mereka perang di sini, mereka mengamatinya, menulis begitu. Tentang bentang alamnya, petanya itu banyak. Tapi dari masa itu. Kalau masa awal mereka juga mengutip dari hikayat-hikayat, dan setelah kita cek kadang-kadang hikayat itu juga karya sastra dari Raffles mungkin lebih awal, kemudian mereka juga gitu. Tujuannya untuk mempelintir sejarah Aceh, apalagi masuk Senok kemari tujuannya untuk menundukkan kaum ulama, Ulebalang dan Sultan agar cepat bisa ditundukkan Aceh gitu. Jadi kemudian tadi tentang kapal ya. Nah, sebenarnya Mapesa ini mimpinya besar sebenarnya. Dan tenaganya kecil dan nggak punya dana juga. Dan kita juga nggak punya banyak keahlian. Sejauh ini kita hanya mampu dengan kemampuan kita ini hanya mampu melacak peninggalan-peninggalan sejarah yang berada di atas permukaan. Dan itu pun sangat terbatas kemampuan kita. Kemudian lagi penggalian informasi yang sekarang udah open source di media, di jejaring sosial itu banyak buku-buku digital itu kita ekstrak lagi, periksa lagi, kemudian melihat bagaimana peninggalan sejarah Aceh yang diterbitkan informasinya dan dengan informasi-informasi asing, nggak langsung kita telan, oh begini. Kadang-kadang memang terbantahkan sendiri di peninggalan yang kita temukan ini, nggak usah jauh lah, seperti karya yang disebut Bustanul Salatin, yang disebut-sebut sebagai karya Nuruddin Araniri, walaupun di karya itu satu pun tidak menyebutkan itu karya siapa. Di situ disebut Sultan Alauddin bin Ali Mughayyasyah meninggal 1575 kalau nggak salah saya. Kemudian dibantah sendiri oleh nisannya. Di nisannya 979 Hijriah atau 1571. Nah, inilah tujuan Mapesa juga salah satunya untuk menyaring informasi ini. Ketika ada kita nggak langsung menyebarkan. Kalau seandainya itu salah, kita jadi seorang yang menyebarkan. Dan kita ini mengajarkan juga kepada generasi untuk lebih tidak asal termakan isu-isu itu, walaupun dari dulu ceritanya udah bagus ini. Tetap kita harus punya daya kritik itu sendiri. Dan terkait kapal, ini kalau memang ada dari Sabang ya punya diver itu, ya kita terbuka pintu sangat lebar itu di Mapesa untuk kita diskusikan terkait itu. Dan tentunya itu kajian arkeologi bawah laut. Itu biayanya sangat besar, Pak. Dan Ali Mughayyasyah perang dengan Portugis itu. Kalau kita baca catatan Portugis ataupun Eropa itu, bagaimana kapal-kapal perang Portugis itu besarnya. Sehingga dia mampu menduduki wilayah dari Persia sampai ke Ternate dan Tidore itu, sepanjang garis pantai itu, semua kerajaan-kerajaan besar Islam itu mereka rebut semua. Dan cuma satu yang nggak berhasil direbut, itu disebutkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, seorang qadhi ulama dari Malabar, India. Bandar Aceh disebut, Bandar Aceh di bawah pimpinan Sultan Ali Al-Ashi, Ali Mughayyasyah itu. Jadi Aceh tidak bisa diduduki, artinya terjadi perang besar itu. Kan nggak mungkin perang kita nggak punya apa-apa. Minimal sekali kapal perang itu harus berimbang dengan kapal perangnya Portugis. Nah, inilah yang pertanyaan Pak Irdam. Itu pertanyaan kami Pak dari dulu. Di mana kapal-kapal itu? Apalagi pada masa Sultan Alauddin anaknya. Itu memang ekspedisi ke Malaka sebentar-bentar itu. Sampai malah ada satu catatan disebutkan beliau enggak ke Malaka aja menghajar Portugis. Langsung ke Goa berangkat. Jadi ketika dia diganggu terus, wilayah-wilayah lain kadang-kadang bisa melemah kekuatannya. Jadi itu belajar juga daripada kejatuhan Andalusia. Kenapa pada masa-masa itu di Nisan Aceh itu dipahat syair-syair yang diucap oleh Muqtamad bin Abbad. Itu sultan terakhir dari Cordoba itu ketika kejatuhannya itu syair itu dipahat.
Dan itu masa akhir Samudra Pasai, Sumatera Pasai dipahat syair itu. Masa perang Aceh dengan Malaka dipahat. Itu untuk mengenang bagaimana kejatuhannya. Makanya untuk mengenang itu berarti musuh ini memang harus kerja koalisi, Pak. Ada Jepara, ada Banten. Itu memang Liga Muslim itu pada masa itu, Liga Islam bekerja sama untuk menghajar Portugis. Dan nasib wilayah ini mereka tidak mau terulang seperti Andalusia dan Filipina di Manila itu. Manila sekarang ini. Nah, itu wilayah Islam dulu 98%. Masuk Spanyol lewat jalur sana, Pak. Dan itu juga disebutkan oleh Sultan Alauddin bin Firman ketika membalas surat kepada Ratu Elizabeth I. Elizabeth I kan lagi cari muka ini dengan Aceh pada masa itu untuk kepentingan perdagangannya. Dia bilang saya bermusuhan kepada Portugis dan Spanyol. Dijawab oleh Sultan Alauddin bin Firman, mereka itu dimanapun kami jumpai, kami bunuh mereka, kami injak-injak. Itu saking itu salah satu sakit hatinya. Kalau ngomong Spanyol kan Aceh nggak konfrontasi dengan Spanyol. Artinya kejatuhan Filipina itu menjadi sebuah luka yang sangat mendalam bagi sultan-sultan yang ada di kawasan kepulauan ini. Karena itu wilayah, kalau Muslim itu sebenarnya kan satu tubuh. Nah, pada masa itu memang sangat terasa. Itu memang betul-betul persatuan kita sangat kuat saat itu. Jadi kita memang bertekad berkoalisi. Jadi salah satunya apa? Ya armada perangnya, lautnya harus diperkuat. Ini belum lagi cerita Ibnu Battuta 1345. Ibnu Battuta itu dari Pasai berangkat ke Guangzhou, ke kota Zaitun disebut atau Guangzhou. Dia diberi perbekalan oleh Sultan Al-Malik Ad-Dahir bin Raja Khan bin Raja Kudrah itu. Kemudian dia diikutkan dalam tumpangan jungnya Sultan Al-Malik Ad-Dahir, Sultan Pasai. Sebelumnya dalam catatan Ibnu Battuta itu dijelaskan besar jung dia ada 3 jenis kapal. Yang paling besar itu jung. Jadi besar dia itu 1.000 pekerja. 1.000 untuk pekerjaannya aja. Ada pasukan pemanah dan yang pendayung, pemanah dan yang melumuri kapal dengan minyak. Kalau datang perompak itu lumuri. Kapal induk. Kapal induk. Kapal induk. Nah, itu bukan kapal perang. Maksudnya ada kapal. Kapal itu aja nggak ada. Kemudian lagi di masa akhir Pasai itu ada surat Zainal Abidin itu. Zainal Abidin terakhir juga disebutkan. Bagaimana kapal-kapal dari Gujarat, dari Pariaman, dari Pulau Jawa itu masuk ke Pasai. Diganggu semua oleh Portugis. Mereka meminta bayaran macam-macam. Dan banyak juga kapal-kapal Sultan Pasai yang mereka tumpangi gitu. Nah, kapal-kapal itu di mana? Itu masih juga jadi pertanyaan kami. Di mana dan apakah tidak ada? Pasti ada. Di mana karamnya? Ini hanya butuh aja tenaga, kemauan, kemudian uang, memang Pak. Itu luar biasa itu memakan biayanya, dananya. Cuman ya kita harus meyakinkan pemerintah kita. Jadi jangan hanya cerita Iskandar Muda marah ke Malaka. Marahnya dengan apa? Dengan apa? Dengan cukup membaca Al-Fatihah kemudian hilang udah di Malaka. Nah, itu yang tidak dipikirkan dan nggak diangkat. Yang ada cerita Iskandar Muda aja, seolah-olah Iskandar Muda cuma sultan yang merintah Aceh selama 3,5 abad. Padahal banyak sultan besar, lebih besar dari Iskandar Muda sebelumnya. Begitu mungkin demikian. Oke. Mungkin Pak Erdam ada penambahan mengenai Nambah sedikit. Kita mungkin ketinggalan beberapa langkah dan itu menjadi tugas kita. Ini kerangka ditemukan di Punjul Harjo di Rembang. Carbon datingnya menyatakan ini abad ke-7 Masehi. Dan ini yang paling tua sekarang yang ditemukan di Indonesia. Selain di Bongal. Bongal itu di Sibolga yang. Di Bongal. Ini kemarin yang terakhir ketemu dan ada di sebagian di museum ya. Hebatnya kayu ini kalau sekarang pinisi kita selalu kagum. Pinisi itu disambung dengan pasak, tidak ada paku.
Ini nyambungnya pakai tali hijau. Tali hijaunya masih ada. Jadi kita itu bukan hanya hebat di sejarahnya, hebat di teknologinya. Sehingga kalau orang sejarah, jurusan sejarah berbicara masalah bagaimana kapal ini bisa berlayar dan lain-lain, harusnya orang oceanografi ataupun background kelautannya, desainer kapal, kok bisa dia berlayar? Nggak pakai sambungan yang dari paku, dari ijuk. Itu kan sebuah ilmu yang luar biasa yang bisa dilakukan. Kalau masalah kekhawatiran kita bahwa kalau mau belajar sejarah Aceh harus ke Belanda, jangankan Aceh. Seorang Jawa itu kalau mau S2 yang paling hebat itu di Leiden. Karena perpustakaannya Jawa paling besar itu di Leiden, bukan di Jawa. Saya pernah share ya, yang bagaimana Keraton Jogja tahun 1811 itu dirampok oleh Raffles. Jadi jangan terlalu mengagumi Raffles. Raffles itu perampok. Di situ disebutkan bahwa harta emasnya Keraton Jogja itu 400 kereta yang digeret kerbau itu. 400 dan belum selesai. Dan itu sekarang ada di museum di Inggris. Ada apa ya? Kalau saya bilang satu hal yang mungkin perlu jadi perenungan kita. Mohon maaf nih saya cek buku pedomannya jurusan sejarah, rata-rata yang nulis siapa? Terus siapa lagi ke atasnya? Asmadi Azra biasanya siapa? Nanti mentok-mentoknya pasti orang Belanda. Ya kan? Betul nggak? Betul nggak? Sampean percaya bahwa dia lebih pintar daripada kita tentang Aceh, tentang Jawa? Nggak pernah berpikir begitu. Ya harusnya pernah. Dan itulah yang dibantah dari nisan-nisan itu sebagian. Ilustrasi saya dulu direktur pendidikan Akademi Militer. Kalau saya masih punya ambisi, saya kepingin menulis. Iskandar Muda itu kan hebat, pasti dia punya taktik, dia punya strategi. Bagaimana dia berperang di laut, betul nggak? Pernah nggak kita meneliti? Kira-kira strateginya apa? Sama nggak dengan orang Portugis? Pasti nggak. Tapi kalau kita suruh belajar, milih strateginya yang dikembangkan Iskandar Muda atau strateginya Portugis? Pasti kita milih strateginya Portugis, biar kelihatan keren gitu kan. Kita lebih senang belajar Sun Tzu, wow, Sun Tzu, bla 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 bla, hafal kita. Di Ponegoro itu perang 5 tahun menghancurkan keuangan Belanda, pasti dia punya taktik. Ada yang belajar, ada yang tertarik untuk menulis. Tidak ada. Saya contohkan kepada taruna saya. Jenderal Sudirman di Ambarawa, kalau dia nggak menggunakan taktik supit urang, capitnya urang, udang, mungkin pakai taktiknya on war-nya Clausewitz atau pakai Sun Tzu, kebaca sama Inggris karena sudah dipelajari di Inggris. Karena capit urang tuh nggak ada di literaturnya Inggris, menanglah Sudirman. Kan gitu. Guyonan saya mungkin juga betul. Coba kalau dia pakai, wah perkuatan harus di sini di belakang, jaraknya sekian bla bla bla. Kebaca itu sama pelajaran gua. Nah, gitu kan? Karena dia pakai ilmunya Mataram, ilmu Jawa, nggak ada di pelajaran di Akademi Militer Inggris. Kalah dia Inggris. Nah, seperti itu yang harus kita bangkitkan. Perimbangan. Jangan nanti mentok-mentoknya lebih sadis lagi. Ternyata bukunya Snug Horgronyo gitu kan sedih kita. Begitu kita bangganya, kita gali-gali, mentoknya di, oh ini ternyata Snug Horgronyo yang bikin pernyataan itu kan. Padahal harusnya kita bisa menggali yang. Nanti kalau bisa menyelam bagus kan. Karena kita sudah mendapat beberapa info dan itu kedalamannya cuma 10 meter. Kalau mungkin bisa, mudah-mudahan betul. Yang paling indah itu kalau ada, nah kembali lagi, Cina itu hebat karena literaturnya tercatat dengan rapi. Sehingga dia punya data, kapal yang tenggelam di Natuna sekarang masih ada namanya ini, dulu mengangkut ini. Kalau dia menarik sekali, minta izin ke Indonesia tuh, tinggal digali tuh. Yang di Bangka Belitung sudah diangkat dan itu menghasilkan lelangan porselinnya dengan emas
95 juta US atau 9,5 miliar. Mereka niat karena ada hartanya. Mungkin nanti kalau kita dapat apalagi penyelam kan sering dengar gitu, di Sabang tuh di deket sini ada pernah tenggelam. Saya baru dikasih tahu bahwa layer teratas biasanya itu gerabah yang biasa. Rata-rata kalau kapal besar dengan muatan luar biasa itu layernya 7. Emasnya nanti yang ke-7, yang di bawah. Jadi kalau yang ketemu di atas baru gerabah-gerabah itu masih layer ke-7. Habis gerabah baru nanti porselin tingkat ini, baru porselin yang bagus, baru nanti apa, emasnya di bawah. Karena untuk penyeimbang kan bisa mungkin kalau pelaut seperti itu. Jadi itu yang kalau saya senangnya menggugah kepada diri saya sendiri dan rekan-rekan bahwa bangsa ini luar biasa, indah. Kita harus bangkit sama-sama supaya semuanya bisa tergali sama-sama. Kita bisa bercerita, makanya jangan takut kalau jadi ahli sejarah, bidang sejarah lamuri. Kalau perlu, kamu jangan ngecek lamuri ya, kamu yang di Kampung Pandai aja. Ntar saya ahlinya lamuri. Asal ada seminar lamuri dimanapun di dunia, yang tampil saya. Karena saya ahlinya kan gitu. Kaya pasti bayarannya banyak, orang sendiri. Monopoli nggak ada lawannya. Ya, gimana nggak kaya? Hidup kita. Ngomong lamuri, oh saya ahlinya. Nggak ada yang lain. Dan itu belum ada yang ahli lamuri belum ada ya. Belum ada. Ahlinya Pasai sudah agak banyak lah. Walaupun tidak juga. Tapi ahlinya lamuri belum ada. Silakan dipertimbangkan untuk belajar tentang lamuri. Terima kasih. Bang, Oke. tambahan dikit boleh Bang? Oke, silakan. Kan kalau misalnya saya ada lihat di Instagram Mapesa katanya mau akan ada ekspedisi Aceh Singkil. Sebenarnya saya udah lama lihat IG Mapesa dan Mesiraya ini. Jadi apa mungkin nanti bisa dibuat ekspedisi ke Sabang mungkin? Karena sebenarnya kalau kami di Sabang itu sebenarnya di sekeliling Sabang itu banyak kapal-kapal karam dan kami taunya itu dari orang-orang tembak ikan masyarakat setempat. Nah, cuma intensitas kami masih untuk pariwisata, jadi tempat diving baru. Padahal bisa jadi kapal itu ada kaitannya dengan sejarah Aceh. Nah, mungkin sekarang untuk pemuda di Sabang sendiri belum banyak pengetahuan tentang sejarah Aceh di maritimnya itu, karena kalau kita bilang kan pintu gerbangnya kan di Sabang nih, apalagi di Pulau Rondo sana, pulau terakhir itu juga ada kami dengar-dengar penyelam yang tembak-tembak ikan, ada lihat moncong kapal. Nah itu tapi belum ada yang coba ngelihat dari perspektif sejarah, karena kami sendiri belum banyak informasi tentang sejarah, masih menyelam-nyelam atas dasar untuk pariwisata aja gitu. Jadi mungkin bisa jadi kegiatan selanjutnya dari Mapesa. Terima kasih. Ya, insya Allah akan kita agendakan. Ini kan kita kan keterbatasan yang pertama anggota, kemudian juga waktu dan dana ya. Jadi saat ini yang kita lakukan ini yang lebih prioritas saja dulu. Itu berdasarkan temuan-temuan di atas permukaan yang memang harus segera mungkin. Apalagi Banda Aceh besar ini kan kita sangat rutin. Kenapa? Pembangunan jalan, perumahan di mana-mana itu merusak situs. Begitu. Mungkin kalau yang bawah laut itu masih dijaga oleh laut. Tapi memang kita belum punya tenaga ahli bagian itu. Cuman untuk penggalian informasi banyak laporan-laporan untuk Sabang itu kita udah punya banyak. Apalagi terkait peta lama itu, informasi-informasi itu, termasuk juga Jabo itu dari masa kerajaan itu menjadi sebuah pendapatan untuk kerajaan juga. Penghasil belerang di situ ya, belerang di Jabo itu. Nah itu salah satu informasi sejarah yang kita dapatkan terkait Sabang. Berikut juga pada masa era kolonial begitu. Tapi itu masuk antrian lah. Jadi kita saat ini prioritas yang pertama sebenarnya ini lamuri memang prioritas utama kita. Karena temuan permukaannya itu memang dia temuan jejak peradaban Islam. Sebuah kerajaan, sebuah negara, itu negara maritim lagi. Islam maritim. Dan kondisinya ya seperti dilihat, kondisinya itu dibiarkan seperti sebuah kebun
yang tidak ada tumbuhan yang menghasilkan apa-apa. Seperti itulah sekarang kondisi Lamuri dibiarkan. Padahal dia banyak harta karunnya. Informasi sejarah itu terkait jejak Islam masa lalu. Aceh Darussalam ini cikal bakalnya Lamuri. Ayah dari keturunan dari Ali Mughayyasyah itu pendiri Aceh, itu makamnya di sana. Sultan Muhammad Syah Lamuri. Jadi di Nisan mana itu, Nisan Munawarsyah itu kakek daripada Sultan Ali Mughayyasyah disebut Sultan Munawarsyah, makamnya di Pantai Raja, bin Sultan Muhammad Syah Lamuri, itu makamnya di Lamuri. Nah, di nisan yang lainnya Ali Riayyasyah itu disebutkan genealoginya. Ali Riayyasyah bin Alauddin Inayyasyah bin Ali Mughayyasyah bin Munawarsyah. Di nisan Munawarsyah disebut bin Muhammad Syah Lamuri. Dan kepentingan Lamuri itu sangat urgen saat ini. Jadi berikut juga wilayah-wilayah lain, bukan berarti kita tidak sampai ke sana, kita mengabaikan berbagai informasi, enggak. Kita sekarang memang apapun informasi itu kita catat, kita tulis itu, cuman akan masuk dalam agenda ke depan, begitu. Apakah nanti terkait dengan jejak maritim, kalau udah kena Sabang, nah itu udah harus kita ekstrak dulu laporan-laporan sebelumnya. Tapi memang Lamuri ini dia sangat nyata peninggalannya, kondisinya sangat serius sebenarnya, begitu. Oke. Mungkin sekedar informasi, sebelum ke Singkil saya juga melihat kawan-kawan di Mapesa ini dia mengekstrak dari berbagai laporan, termasuk laporan Prancis, laporan Prancis, laporan Portugis. Mereka mengekstrak semua dan mengambil semua peta kuno tuh dari abad-abad ke-18 lalu ada tuh, atau abad ke-19 itu semua dikumpulkan dan dilihat kembali, dan baru karena kalau di peta-peta zaman dulu itu legendanya itu jelas, legendanya ada ditulis, misalnya benteng ya, ada seperti benteng nanti ditulis. Nah, makanya ya mungkin kalau ke Sabang bisa juga ya kita di ini. Jadi pada intinya Mapesa ini kan masyarakat peduli ya, jadi kita tidak semua ahli. Ya, berarti ya karena juk kita dulu kan untuk apa ahli kalau tidak peduli gitu ya. Jadi kita hanya peduli nih. Jadi nggak perlu ahli, yang penting peduli gitu maksudnya. Baik, mungkin untuk waktu sudah tidak memungkinkan lagi nampaknya, atau bisa langsung ke closing statement, atau mungkin boleh Pak Irdam duluan Pak untuk closing. Baik, terima kasih. Pertama saya berterima kasih sekali lagi, dan saya bangga. Ini bibit-bibit tadi kepedulian. Mudah-mudahan dengan hal ini akan segera tergerak, terutama dari diskusi-diskusi kita, menggerakkan hati kita. Paling tidak kami titipkan bahwa kalau di kampungnya suatu saat menemukan batu yang mirip-mirip itu, jangan dibuat ngasah pedang lah. Itu aja pertama, sampaikan kepada masyarakat, ini nisan, sehingga jangan yang isu yang dikembangkan sering itu nisan Hindu, ternyata berisi ayat-ayat Al-Quran. Kita harus bisa, paling tidak nggak bisa baca tapi bisa ngurutin, oh ini alifnya ini. Nah, paling tidak seperti itu kita titipkan. Syukur-syukur kalau suatu masa mau bergabung, kalau yang di PD kapan Bang? Bulan Juni ya? Bulan 5 itu ada Mesraya Akbar di PD. Kalau ada yang mau bergabung, silakan, kita tentu akan sangat bahagia untuk bisa melakukan itu. Saya terus terang bukan ingin merusak situs, tapi saya jadi pemulung. Di Lamuri itu untuk mencari pecahan gerabah, pecahan porselin, satu plastik gede hanya butuh 2 jam. Kanan kelihatan di depan. Kita kutip-kutip itu. Bukan saya ingin merusak, sekali lagi. Saya sampai bercanda sama rekan-rekan. Mungkin saking kayanya dulu orang-orang di Lamuri itu. Jadi dia ngopi karena daerahnya kan langsung ngelihat ke pelabuhan Malahayati. Terus sambil bercanda kan, kapal gua yang dari India datang tuh. Nah, gitu kan. Karena dia kaya, habis minum kayak orang Itali itu terus dipecah, tak.
Ini kan terus dia turun, turun kita ngeliat gitu kan. Itu bertebaran itu. Jadi kalau cuman baru ngeliat gini, mungkin kayak anak kecil di toko permen tuh, gitu. Bisa nggak karuan itu. Nah, pernah nggak kita kebayang kalau misalnya ahlinya kita kerahkan ke situ, dia bisa melakukan ekskavasi. Mungkin akan ketemu struktur atau mungkin barang-barang yang ditimbun di situ masih banyak kan gitu ya. Karena ya tidak menafikan bahwa orang dulu yang kaya mungkin hartanya juga ditanam sama dia. Bukan saya ajak rekan-rekan untuk menjadi pemburu harta, tidak. Tapi kebayang seperti itu bahwa kalau diekskavasi saja pasti akan ketemu lagi yang banyak. Yang di permukaan hanya ada nisan, di bawahnya kita belum tahu. Apalagi di bawah laut. Di laut itu sudah ada beberapa informasi tentang itu di daerah-daerah. Saya yakin lah kalau itu, saya bilang kalau Kerung Aceh itu digali saja, karena kan istananya agak ke dalam tuh. Kan berarti dia masuk dari sana tuh, set ke sini. Maksudnya sih nggak ada yang tenggelam di situ. Mungkin ada, mungkin kapal-kapal dulu. Kota Lubuk juga gitu. Kota Lubuk itu kalau secara strategi militer itu benteng yang tidak untuk pertahanan karena rata dengan laut. Kapal dekat saja ditembakin tuh benteng hancur. Harusnya benteng kalau untuk pertahanan di Inung Balai yang di atas itu. Sehingga dia bisa menembak ke bawah. Tapi saya kembangkan asumsi saya, itu mungkin kota kerajaan karena ada makam raja tadi. Ada makam, ada wali kotanya ya. Malik ya? Malik atau satu lagi? Amir, ada amirnya. Artinya benteng itu untuk melindungi istana raja yang ada di situ sambil untuk ngutip pajak. Kapal dari India masuk, ditanya, kamu bawa apa? Oh bawa karpet, nah pajaknya sekian nih. Silakan masuk, karena kotanya di dalam. Keluar lagi dia, kamu bawa apa di dalam? Bawa lada itu segini pajaknya. Kalau diserang dia, lari dia ke benteng yang belakang. Itu mungkin saya sebagai orang yang tidak banyak mengetahui kerajaan Aceh, hanya tahu dulunya Samudra Pasai, atau di satu lagi yang sebelum Samudra Pasai, Perla. Itu saja yang pernah saya terima di SMP, ternyata sampai di sini semuanya banyak sekali. Luar biasa. Kalau kita biasa-biasa saja nggak cukup. Nah, harus effortnya juga luar biasa dalam rangka untuk mengetahui saja. Tadi mungkin belajar sendiri karena harus dari passion kan. Kalau cuman saya kepingin belajar tapi nggak mendatangi gurunya, nggak mencari sumbernya, hanya cita-cita, nggak bisa-bisa juga. Sehingga itu yang perlu kita lakukan, itu yang saya harapkan ke depan rekan-rekan muda semuanya bisa berpikir atau turut membantu membuat film-film seperti ini untuk menyadarkan sebagai salah satu langkah edukasi kepada masyarakat sehingga menyadarkan pada kita semua. Suatu masa saya bilang, saya melihat nisan Aceh itu sebagai produk budaya yang luar biasa, indah. Pasti saya yang tidak tahu kalau itu nisan pun nggak tega kalau mau saya potong-potong atau mau saya buang ke selokan. Ketika kita ketemu ada nisan yang sudah diselokan, kita cuma bisa mengelus dada. Keluarlah pernyataan saya itu, ngurus orang mati saja kita nggak bisa, apalagi ngurus yang hidup. Kan nisan itu orang mati itu. Kita buat kita tegakkan saja tidak bisa, apalagi ngurus yang hidup. Mungkin itu closing statement dari saya. Mari kita sama-sama. Saya bukan mungkin hanya pemicu saja. Kalau ada orang luar yang tertarik kepada Aceh, apalagi orang Aceh, harusnya lebih tertarik lagi ya. Nah, gitu aja saya. Sehingga kalau saya sih sebenarnya tertariknya persatuan Indonesia itu aja. Tadi yang saya bilang, karena kita sudah dari dulu-dulu
mengupayakan persatuan, jangan kita terpecah, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mungkin Bang Ai ada untuk closing statement. Oke, kalau dari saya saya rasa kalau saya saran ya, jangan terlalu dibebankan kepada Mapesa. Saya rasa ya siapa yang suka misalnya yang pengen tahu tadi siapa si pemahatnya, saya rasa pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kadang-kadang jadi nggak penting lagi ya, tapi bisa aja dibaca pola-polanya. Mungkin Bang Iskandar Tunggang kan pernah juga pertanyaan itu dia sampai gali di bawah nisan itu. Biasanya ada tanda tangannya, bentuk takarannya. Mungkin bisa dikumpulkan perspektif jenis-jenis tanda tangan di bawah itu kayak apa, pola-polanya, mungkin perspektif itu jadi satu. Terus juga kalau saya lebih melihat bahwa ini bisa jadi sebuah passion tersendiri, juga rezeki juga akan datang ya di perspektif itu kalau fokus. Dan saya juga tertarik pernah dulu di Museum Nanjing di Chenghe itu ada sebuah museum, di situ menggambarkan lamuri yang megah ya. Di situ ada masjid yang digambarkan dan Chenghe dia menggambarkan perjalanan sampai 7 kali ke Lamuri, ke Pasai, Perlak, sampai di Pasai dia bekerja sama dengan Zainal Abidin, Sultan Zainal Abidin, kemudian menangkap pemberontak namanya Iskandar. Iskandar itu terakhir di museum itu digambarkan, memang dilukiskan sampai Iskandar itu dibawa ke Nanjing. Dan bagaimana nasibnya itu tidak terjelaskan lagi, dan itu sempat difilmkan juga di sana. Dan bahwa film ini jadi sebuah pemantik, tapi di sisi lain bagi saya pribadi menganggap bahwa ini adalah materi besar ya untuk bisa buat dalam perspektif apakah tulisan, puisi, terus sastra lainnya, terus apakah dalam bentuk ornamen. Saya rasa ini jadi hal menarik juga ya, itu bisa dikembangkan, diekstrak lah dalam berbagai macam kehidupan hari ini. Jadi nisan bukan hanya perspektif sejarah, tokoh A dia hebat di masa ini segala macam. Saya rasa bukan hanya perspektif itu, tapi banyak ornamen-ornamen ini kemudian dikembangkan juga, kayak Tunggang akhirnya ngembangin dalam bentuk baju dan segala macam. Artinya kalau itu tidak dikembangkan ya orang tidak akan tertarik pada sejarah, dan itu nggak penting pada akhirnya. Sejarah itu ketika kita hanya menghafal-hafal aja ya, tapi harus diciptakan untuk kesenambungan sejarah itu sendiri. Saya rasa itu ya pada akhirnya ketika kekompakan itu sudah terbentuk, kesejahteraan itu pasti akan lahir. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pematik yang telah memberikan diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada kawan-kawan yang telah hadir pada ADF yang ketiga pada malam hari ini. Sampai jumpa pada ADF berikutnya, mungkin 2 minggu lagi Bang. Oh, kita ada sesi foto bersama. Baik. Jadi sebelumnya kita sebelum bubar ada foto dulu Bang Arit. Di mana? Di depan atau langsung? Oh, di depan. Oke. Baik. Oke, saya selaku programmer pada malam hari ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.